keagungan puncak Sandapang sudah terlihat. Terik sinar sang surya mulai terasa menggores kulit. Angin sepoi tak tentu arah terus bergerak di sekitar bukit, mengisi setiap ruang yang saling terkait. Dahulu kala, konon, dari selembar daun, Dewata menitipkan pesan dalam sebuah bentuk yang indah dan menawan. Pesan ini kemudian terikat kuat dalam selembar kain. Kisah ini dipercaya sebagai permulaan dari kain Sekomandi. Tak ada yang bisa memastikan kapan kisah ini dimulai. Cerita ini terus dituturkan dari generasi ke generasi. Penenun yang paling tua di tempat ini masih menyaksikan leluhurnya melakukan prosesi yang sama dan juga mendengar cerita yang sama. Dari pohon kapas Sekomandi bermula. Dari alat yang disebut unusan, benang pun dicipta. Dari pemintal yang piawai, benang jadi melimpah. Jika putus, dengan sabar sang pemintal menyambungnya dengan penuh cinta. Dibandingkan dengan teknik tenunan, teknik ini yang mungkin akan lebih dahulu hilang jika tak ada perlakuan khusus. Sekomandi tak jadi begitu saja. Ragam macam proses panjang telah membentuknya. Nilai dan falsafah hidup ikut terikat bersamanya. Keuletan dan kelembutan tangan pembuatnya memberi nyawa kepadanya. Sekarang banyak orang tidak kerja Sekomandi karena begitu susahnya mendapatkan benang. Apalagi untuk memproses kapas jadi benang. Karena sekarang ini di generasi saya jarang sekali generasi saya untuk tahu untuk membuat kapas jadi benang. Cuman saya yang bisa dari orang-orang tua saya, generasi saya itu ya sempat saya masih bisa buat kapas jadi benang. Dan untuk sekarang ini juga kami banyak melakukan untuk masih proses Sekomandi dari bahan yang kami beli dari toko, bahan yang sudah jadi. Itu yang kami buat sekarang. Karena kapas sangat susah dibuat. Kemudian tidak ada generasi saya untuk lebih tahu bagaimana membuatnya kapas jadi benang sampai sekarang. Selanjutnya benang dilumuri ramuan perekat. Bahannya dari alam dan mudah didapat. Kemiri dan lombok adalah ramuan utama sebagai pengikat. Ramuan-ramuan ini dihaluskan dan dicampur. Benang yang akan dipakai dicelupkan dalam waktu yang lama, kemudian dijemur pada terik matahari. Proses ini dilakukan berulang sampai dirasa cukup. Motif pada tenun Sekomandi dibentuk dengan cara diikat. Proses ini disebut mappori. Jumlah dan hitungan helai benang sangat penting. Modal dasar dari setiap penenun adalah ikatan. Dahulu mereka menggunakan kulit batang pisang sebagai alat ikat, tapi perkembangan zaman menggeser kebiasaan itu. Ibu-ibu mulai mengikat dengan menggunakan tali rapia. Proses ikatannya berulang tergantung warna yang diinginkan. Akar mengkudu dicincang dengan sangat kecil. Kemudian dihaluskan dan ditumbuk pada sebuah lesu. Ramuan ini menghasilkan warna merah sebagai warna dasar. Benang yang telah diikat dimasak dengan ramuan mengkudu di atas bara api. Butuh waktu cukup lama. Prosesnya juga berulang sampai warna yang diinginkan terjadi. Daun khusus
Kapur sirih dan lumpur menjadi bahan untuk mendapatkan warna hitam, tapi tidak sembarang lumpur. Ada lumpur khusus yang digunakan. Prosesnya hampir sama untuk pewarnaan warna hitam. Waktu yang digunakan juga cukup lama. Anda itu yang penting kamu pilih saja. Tak ada gambar di atas kertas. Motif setiap sekomandi tersimpan rapi dalam kepala setiap penenun. Kadangkala, jika seorang penenun merasa rindu dengan sebuah motif, dengan senang hati ia akan membuatnya secara khusus. Kadang juga pada saat kerja, kemudian rindu sekali untuk membuat motif-motif yang sangat saya sukai. Tiba-tiba ya pada saat itu saya buat, saya ukir, kemudian saya warna. Jadi ya saya sangat senang karena tiba-tiba timbul. Ya saya buat motif seperti ulu karua barini, lele sepu, ulu karua lepo, terus balekoan.